Nah, tantangannya itu ya masalah kemampuan kita, masalah finansial. Jadi kalau pusat tidak bisa membedakan, ini Kaltara adalah provinsi muda dan geografisnya juga sangat luas dibandingkan dengan Pulau Jawa. Kaltara ini memiliki batas daratnya dengan negara tetangga ada 1038 km. Ya ini perlu dijaga ya, perlu dijaga. Kemudian masalah batas lautnya lagi. Jadi pemerintah pusat kita harapkan bisa bijak melihat ini. Kita jangan senang disanjung saja ya. Nah, bagi saya itu wajar karena biar kita berbuat yang baik, belum tentu semua orang anggap itu baik. Saya belak-belakan, tahun 2016, sebelum tahun 2016, APBD Bulungan itu lumayan loh, 2,4, 2,5 T. Begitu kami dilantik tahun 2016 jadi Wakil Bupati, turun 1,4. Tahun 2017 sampai tahun 2022, sisa 1,2. Ya kan? Jadi masyarakat mudah-mudahan paham masalah itu. Kemudian mulai baik tahun 2023 naik 1,4 T. Betul. Tahun 2024 kemarin naik lagi 2 T. Ya. Ini APBD Bulungan ya. Betul. Tahun 2025 ini naik 2,5. Tapi saya tinggalkan, saya ke provinsi. Nah, saya dengar lihat ini laporan di provinsi tahun kemarin ya lumayan 3,4, 3,5 ya APBD-nya. Tahun ini efisiensi turun 3, sisa 3. Iya. Sisa 2, bahkan Pak. Tahun depan lagi. Kalimantan Utara, provinsi yang dimekarkan tahun 2012 silam, memiliki beraneka ragam potensi, seperti kawasan strategis nasional yang memiliki nilai sosial, ekonomi, ekologi, dan pertahanan keamanan, sehingga diperlukan karakter berkepimpinan yang kuat, mengayomi, dan berkeadilan. Tak hanya itu, kondisi sosial budaya yang beragam dan kerukunan hidup masyarakat merupakan modal pembangunan sehingga perlu dikelola semakin baik, dan di samping itu melimpahnya sumber daya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata sehingga memerlukan pola pengelolaan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan. Semua ini tentunya dikemas dan diharapkan dapat segera direalisasikan untuk terwujudnya pondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang makmur, maju, dan berkelanjutan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajaran di Pemprov Kaltara. Kemarin kita sudah ngobrol seru nih dengan Pak Gubernur. Rasanya tak afdol kalau membahas Kaltara ini tanpa gandengannya atau sosok Wakil Gubernur. Dan di samping kita sudah ada Wakil Gubernur Kalimantan Utara Pak Ingkong ala SEMSI. Selamat datang Pak Ingkong. Pak Wagub, terima kasih sudah hadir di Benuanta Podcast Kaltara di Hati. Sama-sama, terima kasih. Kalau tadi sempat diajarin Pak Inudenga Pak Wagub 3. Ya, 3. Yang artinya apa kabar ya Pak Wagub ya? Betul. 3 itu artinya? 3 ya baik. Baik saja. Kalau terima kasih Pak tadi 3 Tawai. 3 Tawai. 3 Tawai sudah hadir di Benuanta Podcast kalau begitu. Kuat teh sama-sama. Kuat teh sama-sama. Kita sekalian belajar bahasa Dayaknya berarti hari ini ya. Siap. Pak Wagub, di tengah kesibukan Pak Wagub, terima kasih banget hari ini sudah hadir. Hari ini kita bakal ngobrol tentang Kalimantan Utara nih Pak. Yang sebentar lagi usianya 13 tahun. Tapi sebelum ke sana, kita penasaran nih Pak. Kalau boleh tahu, rutinitas seorang wakil gubernur Kaltara selama 24 jam ngapain aja sih dari pagi hingga malam hari? Ya, mungkin tidak sama ya. Ya jelas kalau kita bangun pagi kadang-kadang jam 5 atau setengah 5. Ya, tentu kita menyiapkan diri ya. Pertama kita berdoa, kemudian mungkin cuci muka, lalu ada waktu nonton TV sebentar, setelah itu jalan kaki ya, lama jalan dulu ya, itu kalau pagi. Setelah itu kita cek agenda seharian, apa agenda yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan kemudian juga ada telepon dari masyarakat ya, malam apa urusan mereka ya, itulah yang kita laksanakan sepanjang hari ya. Kita tentu tergantung dengan yang
prioritas ya, prioritas. Kalau itu memang agenda rapat semua ya kita utamakan rapat dulu. Kalau rapat yang kurang ya kita juga akan melayani masyarakat. Kadang-kadang masyarakat pagi sebelum kantor jam 7 atau setengah 7 begitu sudah saya undang ke rumah daripada nanti mereka ke kantor. Nah itu seharian kita lakukan, ada yang sifatnya rutinitas, ada juga yang tiba-tiba karena situasional seperti itu. Jadi sampai malam hari kita pulang jam 5 atau setengah 5 atau jam 6 begitu. Yang diduga masyarakat juga ada di rumah ya itulah dinamika dan asiknya melayani. Jadi sampai malam hari tergantung waktu. Jadi setiap hari itu ada waktu kita sore hari, malam hari sebelum tidur ngumpul sama keluarga sambil nonton. Ya setelah itu istirahat. Kadang-kadang istirahatnya jam setengah 1 atau jam 1 begitu. Ya seperti itulah. Berarti dalam satu hari tidurnya Pak Wagub sedikit sekali dong Pak, kalau tidurnya jam 1 lalu jam setengah 5 atau jam 5 sudah mulai aktivitas lagi. Ya mungkin rata-rata 3 jam setengah 4 jam. 3 jam sampai 4 jam satu hari. Ya luar biasa, cukup. Cukup untuk, kalau jujur untuk kami nggak cukup Pak. Minimal 7 kalau bisa 9 jam tidur, 9 jam tidurnya Pak. Itu keadaan ya, kecuali kalau itu sudah karena terbiasa juga ya. Kadang-kadang juga hari Minggu kan bisa kita nyantai tidurnya, tapi Pak justru malam Minggu itu pula banyak teman, banyak begadang. Harusnya kita bisa tidur sampai jam 7 gitu, tapi karena kebiasaan ya tetap bangunnya jam 5 gitu, setengah 6. Karena malamnya juga mendengar aspirasi masyarakat juga, dalangin dan ada kegiatan dan agenda yang lainnya lagi seperti itu. Tapi kalau pagi tadi Pak Wagub bilang nonton TV. Nonton apa sih Pak? Ya, itu biasa kan sebelum jam 5 itu ada berita. Nanti sudah setengah, kalau kita di sini setengah 6 itu sudah berita sudah ada. Jadi dan waktunya kita juga harus pemanasan, mungkin jalan-jalan dulu sebentar, nanti baru mandi. Ya, karena kebanyakan saya kalau masyarakat itu mau ketemu kebanyakan di jam-jam jam 7 gitu di rumah untuk mengurangi. Karena kalau tidak nanti mereka ke kantor atau tunggu sore. Ternyata ada juga yang ketemu tanpa memberi informasi, mereka sudah standby nunggu gitu. Ya itulah, tapi ya terutama yang paling penting kita utamakan dulu kegiatan di kantor, masalah koordinasi masalah dinas. Itu yang paling penting. Ya. Baik, berarti jadi dalam satu hari sepadat itu berarti ya. Dengan kepadatan itu, kalau nggak salah beberapa waktu lalu kan Pak Wagub menghadiri rapat koordinasi ini Pak. Rapat koordinasi dan sinergi program 1 juta rumah perkotaan untuk wilayah Kalimantan. Bahkan kan Pak Wagub juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara juga berkomitmen untuk mendukung program tersebut. Nah, komitmen seperti apa sih Pak yang akan dijalankan oleh pemerintah provinsi nantinya? Apakah pembangunan baru atau renovasi rumah yang tidak layak huni? Bagaimana? Rapat dengan kementerian program 3 juta rumah kemarin itu, ya sebelumnya saya menjelaskan dulu. 3 juta rumah itu program Astacita ya Pak Presiden Prabowo untuk Indonesia mendapat masyarakat yang berpenghasilan rendah supaya dapat rumah layak huni dan terjangkau. Jadi Provinsi Kaltara ini sudah memulai beberapa tahun terakhir ini, terutama di tahun 2023. Ya, itu orientasi kedua-duanya. Kita melaksanakan renovasi rumah supaya layak huni dan dianggarkan dari APBD melalui dinas pengampu ya, itu dari PUPR Perkim, yaitu menganggarkannya. Kemudian untuk rumah baru itu bagi bencana, rumah yang mendapat bencana alam itu pasti kita bangun rumah baru seperti yang sudah dilaksanakan di 2 kabupaten, di Marinau maupun di Nunukan beberapa tahun lalu. Dan anggarannya ya juga sudah divariasi dari 20 juta untuk renovasi rumah dan sampai 35 juta per unit, ya tergantung dengan kondisinya. Ya seperti itu. Jadi setiap unit juga beda-beda ya kondisi beda-beda. Anggarannya yang seperti itu. Ya, kalau beda rumah itu ya
renovasi rumah itu tergantung dengan kerusakannya. Itu kita perlu verifikasi dan survei yang detail oleh dinas terkait, tentang informasi dari kabupaten ke kita, dan tim itu juga tidak asal menganggarkan, tapi pasti akan turun cek lapangan kembali. Baik, kan tadi ada diverifikasi juga dan ada surveinya juga, dan siapa saja sih Pak orang-orang atau masyarakat yang seperti apa yang bisa mendapatkan fasilitas ini? Itu masyarakat yang memang kondisi ekonominya, pendapatannya yang sangat rendah, tidak ada dapat penghasilan rutin ya. Mungkin mereka kerja serabutan seperti itu. Nah, itulah hasil perlu kita survei dan kita minta data dari yang siapkan datanya itu bersama dengan PU, ya PUPA dari dinas terkait dan RT sampai ke desa dan lurah. Oh, berarti sedetail itu sampai ke lingkup paling kecilnya yang harus diperhatikan ya Pak. Iya, karena harus dicek juga penghasilannya benar enggak. Penghasilannya memang tidak ada makan gaji ya, tidak digaji setiap bulan, mungkin serabutan seperti itu. Tapi pernah ada Pak yang dia tidak berpenghasilan tetap setiap bulan, atau dia berpenghasilan tetap tapi tetap mengajukan untuk bisa mendapatkan fasilitas ini? Ada juga? Memang ada. Ada ya, juga? Ada. Daerah mana tuh Pak kalau boleh di-spill? Ya, itu termasuk juga daerah Malinau, juga termasuk juga di daerah Bulungan. Ya, jadi itu karena di Bulungan dulu sudah lama kita laksanakan program bedah rumah itu. Ya, termasuk juga yang paling penting itu sanitasinya ya. Ya, termasuk WC-nya, air bersihnya. Jadi itu yang paling penting, yang tidak layak supaya layak. Ya, dia seperti lengkapi sanitasi tadi. Ya. Baik, Pak Wagub, kan tadi dimulai dari 2023. Terus jika renovasi, kan ada renovasi juga tuh tadi Pak Wagub menjelaskan. Renovasi kan bisa menjadi komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung program ini. Tadi sudah ada di Bulungan dan juga Malinau. Sedangkan Kalimantan Utara ada 5 kabupaten dan 1 kota. Apakah yang daerah lainnya juga akan mendapatkan program yang sama? Semuanya harus punya hak yang sama. Tergantung data ya, data yang disampaikan dari usulan dari kabupaten kota sudah detail itu, dan kita juga ada melalui Perda ya. Perda ini sudah disiapkan untuk membantu untuk membangun rumah yang layak untuk masyarakat. Jadi tidak terkecuali hanya Malinau dengan Nunukan saja. Ya, kebetulan masalah rumah baru yang bangun berapa tahun kemarin, 2024 tadi, juga termasuk tahun ini. 2 rumah, tahun ini 2 rumah, ya termasuk di Nunukan dan Malinau. Karena bencana kebakaran kemarin, bencana alam mereka alami, itu yang dibangun total. Jadi pemerintah ikut andil dalam hal itu ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian karena keterbatasan ya, kita juga, apalagi kita semua ketahui bahwa setiap tahun ada efisiensi sekarang. Ya, niat kita mungkin laporan atau kebutuhan pembangunan rumah, renovasi ini juga banyak. Ya, upaya-upaya kita ke depan ya supaya untuk mendekati, mengharapkan kerjasama dengan perusahaan menggunakan CSR-nya supaya bisa membantu kita untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Ya. Jadi membangun Kaltara secara bekerja sama, kolaborasi. Iya. Jadi walaupun ada efisiensi juga tidak terlalu menjadi hambatan seperti itu ya Pak ya. Ya, tidak terasa lah. Nah, efektifnya dimulai kapan Pak? Kalau yang 2025 kemarin kan sudah dimulai dari 2023 nih program ini. Yang di 2025 mulai kapan? Ya, 2025 ini mungkin sejalan beberapa bulan lalu ya. Karena yang bangun baru kan hanya ada 2 unit. 2 unit, ini harganya, nilainya dinaikkan sampai 35 sekarang. Yang tahun lalu ya 20 juta. Ya, sesuai dengan harganya. Harga materialnya juga begitu. Ya, tahun ini dibangun. Yang bangun baru. Yang renovasi Pak? Renovasi juga sama. Inovasi. Nah, harapan kita juga sama teman-teman di kabupaten kota supaya mereka juga mengejar peluang yang disampaikan oleh hasil rapat kemarin, supaya data itu cepat, mereka minta data yang akurat dan
benar-benar benar-benar detail itu bisa dari pemerintah kabupaten kota itu bisa menyampaikan usulan mereka langsung melalui bersama dengan provinsi juga boleh, mereka koordinasi dengan kementerian yang membidanginya juga boleh. Itu saran atau penjelasan dari kementerian kemarin. Itu hasil dari rakor kemarin berarti kemarin, ya. Pak Wagub, bagaimana untuk potensi pengembangan perumahan nih yang ada di Kaltara? Melihat Kaltara kan memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai gerbang utaranya Indonesia, Pak. Ya, ini sangat bagus ya, karena sebagai pintu gerbang Kaltara untuk luar negeri. Ya, sebenarnya kalau kita bicara kebutuhan rumah sangat signifikan, sangat banyak yang mengharapkan pembangunan. Tapi itu sebenarnya bagian masyarakat lokal. Ya, masyarakat lokal yang kita bicarakan tadi, setiap kabupaten kota membutuhkan perumahan, baik dalam pemecahan KK mereka, sebab ada satu pintu rumah, masih ada masyarakat yang 2 KK, di dalamnya anaknya nikah, masih bergabung dengan orang tua, atau sampai 2 orang, 2 KK, 3 KK seperti itu. Nah, cuma data ini yang kita harapkan supaya karena masyarakat sering telepon kita, ya saya, nah kita minta data, malah sampaikan ke RT-nya, sampaikan ke desanya supaya data itu keluar. Jadi potensi untuk membangun pengembangan rumah sekarang di Kaltara ini sangat baik sekali, sehingga sampai saat ini di Kaltara ini pengembang rumah atau properti ada 22 properti. Ya, seperti Tarakan kalau salah di Burungan ada 12, di Nunukan ada 7, kemudian Tarakan 7, di Burungan 12, Marinau ada 1, kemudian di Kabupaten Nunukan ada 2. Jadi 22 pengembang. Jadi artinya kebutuhan pengembangan perumahan di Kaltara ini sangat dibutuhkan, yaitu bagi masyarakat Kaltara. Nah, belum lagi kalau untuk potensi karena pintu gerbang tadi ya, kita hanya lihat orang transit saja, orang nyebrang, ya kan, berangkat ke luar negeri dan masuk, jadi belum tentu dia membutuhkan rumah. Tapi kembali lagi, potensi pintu gerbang tadi ini memang itu yang masyarakat yang paling banyak memerlukan pembangunan rumah gitu. Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat yang keluar masuk dari Kaltara juga ada kemungkinan untuk tinggal dan menjadi warga Kalimantan Utara kan. Betul, yang ujungnya sekali. Juga butuh rumah untuk tetap tinggal begitu kan, Pak? Iya, termasuk juga yang dideportasi dari Malaysia kemarin ya, mungkin banyak, jadi itu juga bagian salah satu beban ya, baik di Kabupaten Nunukannya mereka banyak di sana, bahkan juga ada yang sampai ke Bulungan. Apalagi di Bulungan ini, di sini yang contoh kita lihat kebutuhan semakin banyak kebutuhan karena adanya KIPI tadi dan dengan adanya proyek strategis seperti KIPI, kemudian PLTA ya, PLTA yang dibangun di Sungai Kayan, Pesok, ya demikian juga dengan Kayan Mentarang yang dibangun itu. Jadi potensi-potensi industri yang sedang berproses dibangun di Kecamatan Tempas Timur itu. Jadi Tanjung Selongnya sendiri karena provinsi ya di situ juga. Makanya sampai saat ini 12 perusahaan ya properti yang ada di Kabupaten Bulungan. Ya. Dari 12 yang pengembang perumahan yang ada di Kaltara yang tadi di Bulungan. Yang total di Kaltara 22 tadi 22, kan. Ya. Yang itu diharapkan bisa ikut membangun Kaltara bersama dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya mungkin dengan dana CSR-nya. Jadi walaupun ada efisiensi, kembali yang seperti Bapak sebutkan, walaupun ada efisiensi itu bukan tantangan bagi Kalimantan Utara seperti itu. Iya, termasuk dengan adanya pengembang seperti ini juga sekaligus membantu pemerintah kita membuka lapangan kerja untuk masyarakat. Jadi bayangkan kalau membangun rumah itu, satu rumah itu mungkin dikerjakan dalam 2 bulan atau 3 bulan, tapi dia bisa nyerap sampai 5-6 tenaga satu rumah, satu unit lah ya. Nah kalau dia bangun sampai ratusan unit begitu ya lumayan serap tenaga kerja. Iya.
tenaga kerjanya lebih banyak, tempat bekerjanya lebih banyak, Kaltaranya lebih maju lagi kan Pak. Ya. Nah Pak Wagub, kan Kaltara sudah berada di usia 13 tahun, lebih sekian hari lah, karena kita baru saja berulang tahun ke 13 tahun di tahun 2025. Apa yang menjadi refleksi untuk Kaltara dari sudut pandang Pak Wagub? Silakan. Ya, untuk kita harap ke depannya ya, dengan kondisi yang ada selama 13 tahun ini, mari kita sama-sama untuk evaluasi ya, sesuai dengan program visi misi yang ada, bagaimana pelaksanaannya selama ini, apakah benar-benar menyentuh kepada masyarakat sesuai dengan program pembangunan, terutama masalah pemerataan. Ya, masalah pemerataannya dalam bentuk pembangunan, konektivitas, infrastruktur terutama, demikian juga ke antar wilayah. Jadi kita bicarakan jujur saja, karena merasa masalah kita lihat sendiri kesenjangan pembangunan yang ada di daerah pesisir dan daerah pedalaman. Ya. Makanya memang walaupun kita paham 3T tadi ya, tertinggal dan terluar semua ya, jadi kita harapkan supaya kita sama-sama dapat mengevaluasi selama 13 tahun ini dan kita buat program baru untuk mencapai pemerataan ke depannya ya, yang merata, adil dan tersentuh dengan semua kebijakan pemerintah. Baik, jadi walaupun Kalimantan Utara masuk ke dalam lingkup 3T yang terluar, terdepan, dan tertinggal, tapi tidak menutup kemungkinan Kaltara bisa menjadi maju lebih ke depannya lagi, seperti itu ya Pak. Ya, jadi kita harapkan dari Kaltara ini bisa muncul ya pusat-pusat ekonomi Indonesia baru ya, yang bisa diandalkan ya, terutama di daerah perbatasan. Pak Wagub, kan selama menjadi wakil gubernur pasti ada tantangannya nih. Apa tantangan ke depan Pak dalam menjalankan roda pemerintahan Kaltara bersama dengan Pak Gubernur? Ya, tantangannya saya rasa itu biasa-biasa saja ya. Apa yang kita alami sekarang, tantangannya itu dari diri kita sendiri. Karena kita mau melompat, kita mau lebih cepat, lebih berubah, maju ya. Jadi itu tantangan kita. Jadi kita harus melakukan mencari solusi untuk lebih giat lagi melaksanakan yang belum terlaksana dengan baik. Ya, kita bicara masalah pembangunan, masalah perekonomian kita, apalagi dengan kondisi geografis kita yang memang Kaltara ini sangat-sangat jauh, sangat sulit untuk menjangkaunya ya, terutama masalah konektivitas tadi, pemerataan pembangunan tadi. Nah, tantangannya itu ya masalah kemampuan kita, masalah finansial. Jadi kalau pusat tidak bisa membedakan, ini Kaltara adalah provinsi muda dan geografisnya juga sangat luas dibandingkan dengan Pulau Jawa, dengan Jakarta mau berapa ya bandingnya. Kemudian dilihat lagi bahwa Kaltara ini memiliki batas daratnya dengan negara tetangga ada 1038 km. Ya, ini perlu dijaga ya, perlu dijaga. Kemudian masalah batas lautnya lagi. Jadi pemerintah pusat kita harapkan bisa bijak melihat ini supaya tetap support Kaltara yang memiliki perbatasan sebagai pintu gerbang daerah perbatasan yang begitu panjang. Ya, terutama batasan dengan negara Malaysia, bagian Sarawak dan bagian Sabah, kemudian juga Brunei. Nah, ini jadi itulah tantangannya itu kita diri sendiri. Kalau kita santai aja ya memang tidak ada tantangan. Nah, tapi karena kita semangat, itulah merupakan tantangan yang kita sudah laksanakan selama ini, yang belum puas kita lakukannya dengan kondisi APBD lagi terbatas seperti ini, efisiensi semua ini ya, terutama masalah berusaha mencari sumber-sumber PAD meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu juga merupakan satu tantangan bagi kita. Tantangannya yang untuk memberi kesejahteraan ya, kepada masyarakat kita. Kaltara. Betul, karena tantangan yang paling sulit adalah bagaimana kita bisa
melawan diri sendiri dan kemauan kita untuk bisa maju kan Pak? Melaksanakan keinginan maju tadi. Gitu. Jadi itu yang diharapkan masyarakat Kaltara juga memiliki hal itu, semangat untuk maju bersama untuk membangun Kaltara agar bisa maju, makmur dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi Pak Gubernur dan Pak Wagub juga tentunya. Dan Pak Wagub, dari selama menjabat pasti kan ada yang namanya kritik dari masyarakat. Dan kritik ini ada yang positif, ada juga yang negatif. Bagaimana seorang wakil gubernur, seorang ingkong ala menjawab atau menyikapi kritik negatif dari masyarakat Kalimantan Utara? Silakan. Ya, kita jangan senang disanjung saja ya. Nah, kalau disanjung itu ya kritik positif, bukan ada kritik positif, pasti negatif kalau kritikan itu kita sangat berterima kasih karena kita tidak bisa menilai kinerja kita sendiri, kebaikan kita sendiri, tentu orang lain yang menilainya. Kritik itu merupakan sebuah tempaan ya untuk kita untuk introspeksi diri, kesalahan kita, kebijakan apa yang kita lakukan, kesalahan itu. Kalau ada kritikan pasti ada yang perlu kita evaluasi. Jadi kalau menanggapi kritik itu bagi saya itu wajar karena biar kita berbuat yang baik belum tentu semua orang anggap itu baik. Nah, apalagi kalau itu kita lakukan biasa-biasa saja. Mungkin kritikan kok begini, Pak Wagub ini santai, atau kebijakannya kenapa gini, salah. Ya, justru itulah kita banyak berkoordinasi atau serap aspirasi masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat itu. Ya kita buat kopi morning, mungkin mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka untuk berdialog ringan seperti itu. Oh, makanya setiap pagi yang Bapak bertemu dengan masyarakat itu dilakukan di situ? Termasuk itu juga ya karena bawa aspirasi juga mereka. Jadi itu. Mendengarkan masyarakat apa yang mereka butuhkan dan memberikan solusi sesuai dengan yang bisa diberikan. Ya, kemampuan kita. Dan beri pemahaman terutama masalah kemampuan, keuangan, dan regulasi. Karena kan pasti banyak masyarakat yang kayak selalu menagih. Pak kemarin katanya mau begini, katanya mau begitu. Bagaimana cara Bapak untuk memberikan pemahaman sebenarnya yang terjadi begini loh? Itu gimana sih Pak? Ya, yang biasanya Bapak lakuin? Ya kita pertama dulu jelaskan dulu harapan kita memang seperti itu. Kalau kita tahu tadi kondisinya seperti ini ya kami juga tidak mau janji, tidak mau maju, ya kan? Nah yang membuat kita malu sekarang ini karena harapan kita, ya jujur saja lah, memang nasib saya kali ya. Ya, saya belak-belakan. Tahun 2016, sebelum tahun 2016, APBD Bulungan itu lumayan loh, 2,4, 2,5 T. Begitu kami dilantik, tahun 2016 jadi Wakil Bupati, turun 1,4. Tahun 2017 sampai tahun 2022, sisa 1,2. Ya kan? Jadi, masyarakat mudah-mudahan paham masalah itu. Kemudian mulai baik tahun 2023 naik 1,4 T. Betul. Tahun 2024 kemarin naik lagi 2 T. Ya. Ini APBD Bulungan ya. Betul. Tahun 2025 ini naik 2,5. Tapi saya tinggalkan, saya ke provinsi. Nah, saya dengar lihat ini laporan di provinsi tahun kemarin ya lumayan 3,4, 3,5 ya APBD-nya. Tahun ini efisiensi turun 3, sisa 3. Iya. Sisa 2, bahkan Pak. Tahun depan lagi lebih turun 2,2. 2,2. Jadi nasib, tapi ini bagian daripada dinamika hidup, tapi kita syukuri semua. Bagaimana kita mensiasatinya dan masyarakat juga tentu paham. Ya, hal-hal seperti itulah yang kita perlu jelaskan kepada masyarakat gitu. Nah, sehingga ada skala prioritas dengan keterbatasan kemampuan kita ya yang mana yang skala prioritas tentunya tidak lepas daripada belanja pegawai, yang kedua masalah belanja kesehatan dan pendidikan, seperti itu. Yang menjadi mandatory spending atau yang harus dikeluarkan setiap waktunya, setiap tahunnya, seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Wagub, terakhir sebagai closing statement untuk Kalimantan Utara di usia ke-13 tahun, silakan. Ya, untuk yang ke-13 tahun, mari kita sama-sama ya menjaga Kaltara yang kita cintai ini. Ya, kebersamaan seluruh komponen ya, baik pemerintah, stakeholder lainnya termasuk akademisi, kemudian masyarakat dan pelaku usaha, mari kita sama-sama pertama menjaga kondusivitas yang ada
mari bersinergi untuk membangun Kaltara yang lebih maju ke depannya. Lebih maju, Ya, makmur dan juga makmur. berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Betul. Semuanya berkelanjutan. Semuanya berkelanjutan. Ya. Pak Wagub, kita mau ajak main games kecil. Jadi segmen selanjutnya kita main games kecil yang namanya Q&A dengan alasan. Jadi kita akan memberikan pertanyaan, Ya. silakan jawab cepat dan berikan alasannya. Jadi yang pertama, Pak Wagub, lebih suka bekerja sebagai wakil gubernur atau wakil bupati? Ya, sebenarnya dua-duanya ya, karena sudah jalankan. Buktinya sebagai wakil bupati 2 periode ya. Tapi untuk lebih berkesan, lebih menantang dan lebih puas, lebih senang saya di wakil gubernur ini karena semakin luas ya jangkauannya. Yang tadinya waktu wakil bupati hanya karena saya memang dari perbatasan, saya tahu persis perkembangan dan penderitaan yang diterima, yang dirasakan oleh saudara-saudara di sana, tapi tidak ada daya. Karena saya di Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan ini tidak punya perbatasan. Nah, dengan adanya Tuhan mengizinkan saya ke wakil gubernur yang lebih luas lagi, saya juga bisa beri masukan ya, yang bagi kebijakan-kebijakan itu, melihat keadaan di Kerayan, daerah perbatasan lah sampai Cebatek sana, Pokayan, ya begitu juga daerah Pujungan, semua daerah-daerah yang sifatnya yang kondisinya menantang begitu, saya tidak masalah karena itu memang daerah yang kita harus bangun yang sangat jauh, ya terutama masalah konektivitasnya, infrastrukturnya itu. Ya. Jadi pemerataan terjadi di sana. Jadi kalau selama ini kita tidak membangun, tidak usaha membangun infrastrukturnya, sampai kapan pemerintah kita memberi subsidi ongkos angkut, ya, sewa penumpang, sewa barang, dan juga tidak terlalu signifikan untuk membantu masyarakat di sana. Jadi yaitu jangka pendek ya, tapi jangka panjangnya ya tetap kita harus benar-benar menuntaskan pembangunan infrastruktur yang ada. Itulah kita harapkan kalau daerah ya sudah pasti tidak punya kemampuan. Kita harapkan ya dari pusat bisa membantu seperti itu. Baik. Pak Wagub, lebih suka menghadiri rapat atau bertemu dengan masyarakat? Ya, semuanya juga sama, tergantung dengan situasi ya. Kalau rapatnya itu memang penting, yang harus memiliki kebijakan, kita harus hadir. Ya, tapi kalau itu sudah teknis, juga kita serahkan kepada yang teknis. Serahkan kalau kebetulan pada saat itu juga ada undangan masyarakat. Ya kalau tidak ada undangan masyarakat, ya kita juga sewaktu-waktu kita hadir di sana atau kita panggil kelompok mereka. Ada kira-kira usulan apa semua seperti itu. Ya dua-duanya semua. Dua-duanya diterima ya. Tergantung waktunya juga. Ya, makanya waktunya Pak Wagub dalam satu hari itu sepadat itu ternyata ya. Baik, Pak Wagub lebih suka makan pakai tangan atau makan pakai sendok? Ya, pakai tangan kan. Ya alasannya pakai tangan ini baru merasa semuanya puas ya. Benar. Puas, jadi bisa kita meraba panas kah atau dingin, atau makan nasi padang pakai rendang gitu. Bukan daging ternyata malah lengkuas gitu kan. Ya. Kalau pakai tangan berasa jadinya itu lengkuas atau daging kan Pak. Iya, ya. Tapi Pak Wagub kalau makan nasi padang pakai tangan atau pakai sendok Pak? Saya senang pakai tangan. Pakai tangan. Soalnya ada Pak di luaran tuh yang sampai berdebat masalah nasi padang pakai tangan atau pakai sendok gitu. Berarti Pak Wagub masuk ke tim pakai tangan guys. Tenang aja, aman aja. Pak Wagub lebih memilih untuk terlahir kembali ke masa lalu atau terlahir ke masa depan? Ya saya bersyukur karena sudah memang terlahir duluan lahir ya dengan kondisi keadaan yang jauh sekarang, jauh tidak bisa dibayangkan lah anak-anak kalau cerita itu. Ya makanya saya bersyukur kalau memang dilahirkan lagi ya lahir yang lama yang tadi ya, karena itulah yang membuat menempa saya barangkali. Jadi yang tadinya saya jujur saja bahwa dari keluarga orang tua yang tidak sekolah. Jadi kita bisa bayangkan pendapatan orang tua itu kalau mereka tidak sekolah. Nah itulah jadi tantangan bagi saya, tapi karena doa mereka dan nasihat mereka itu juga yang menempa kami sehingga sampai sekarang. Tapi saya merasa senang ya, dengan lahir kondisi dengan kondisi keluarga yang seperti itu. Itulah yang menempa sehingga sampai saat ini. Dan tanggung jawab kita ke depannya ya
untuk kedepannya bagaimana kita mempersiapkan ke depannya supaya kita harapkan juga anak kita jangan lagi lahir seperti kita lahir yang dulu. Tapi kalau kita mau lahir, ya saya mau lahir kembali lahir yang Zaman lama. dulu, ya. Lahir kembali di zaman dulu Zaman berarti ya dulu, Pak. iya, iya. Pak Wagub, sepak bola atau badminton? Pilih yang mana? Sulit nih, sepertinya Ya. pilihan sulit nih antara Ya. sepak bola atau badminton. Ya kalau untuk mainnya, kalau memang masih bisa semua dua-duanya. Dua-duanya. Karena kadang-kadang jenuh main bola, ya kita bisa lari ke badminton. Tapi lebih sering yang mana Pak? Nah, saya lebih sering ya karena faktor usia malah sering badminton. Lebih sering badminton. Ya. Rutin berarti Pak? Enggak juga. Kalau 2 kali sebulan ya bersyukur. Cuma 3 tahun sudah gantung raket. Sudah 3 tahun gantung 3 tahun raket. gantung raket Wow. lagi. Hai, Pak Wagub, setelah pertanyaan sepak bola dan badminton tadi, jadi tibalah kita di akhir ngobrolan santai kita hari ini Pak Wagub. Siap. Tapi di akhir obrolan ini kami ingin menyampaikan terima kasih banyak Pak Wagub sudah berkenan untuk hadir dan ngobrol seru di Benonto Podcast hari ini, dan semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi penerang yang mencerahkan masyarakat di ihwal kerja-kerja Pemprov Kaltara yang di bawah kepemimpinan Pak Gubernur dan juga Pak Wakil Gubernur. Ya, terima kasih. Kalau terakhir Pak Wagub, petego te ilu laal. Aha. Aha. Tuhan kasih umur panjang. Amin. Ketemu lagi. Sampai bertemu lagi. Ya. Baik. Petego te ilu la Oh. Di episode Benuanta Podcast yang lainnya, sampai bertemu di Benuanta Podcast Kaltara di hati. Di hati. Bye bye. Bye. Terima kasih.